kita pada hari ini. Baca surah Al-Baqarah. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan Rasul Azmi ini? Enggak ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu mengetahui pengertian Rasul Azmi. Yang kedua, mengetahui nama-nama Rasul Azmi. Yang ketiga, memahami sifat utama Rasul Azmi. Dan yang keempat, mengidentifikasi hikmah keteladanan dari Rasul Azmi. Nah, adapun pengertian dari Rasul Azmi ini yang dimana kata ulul ini berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul dan azmi. Nah, ulul ini yang artinya adalah orang yang memiliki, dan sedangkan azmi yaitu artinya cita-cita yang mantap. Nah, jadi ketika digabungkan, Rasul Azmi adalah orang yang memiliki cita-cita yang mantap. Nah, adapun secara istilah ulul azmi ini berarti rasul-rasul pilihan atau para nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikan. Jadi apa ulul azmi tadi? Coba yang belakang apa tuh yang dimaksud dengan ulul azmi tadi? Betul. Siapa namanya? Tepuk tangan dong. Selanjutnya yaitu nama-nama Rasul Azmi. Nah, Rasul Azmi ini terdapat 5 nama. Yang pertama itu Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Nabi Muhammad Nah, itulah nama-nama dari Rasul Azmi tadi. Coba dong yang di depan. Apa tadi nama-nama Rasul tadi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Siapa namanya? Tepuk tangan. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan dari sifat utama dari Rasul Azmi, kita akan menonton sebuah video tentang Rasul Azmi dan mukjizatnya. Silakan disimak ya. Oke, silakan ditonton video terkait tentang Rasul Azmi dan mukjizatnya. Rumah Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan
Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh. Harapannya agar kamu bertanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jawabannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Di mana hal itu adalah mustahil jika berhala bisa berbicara. Kedua, kesabaran saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin. Bakarlah dia dan batulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat mungkar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang pembangkang. Nabi Musa pun diberi mukjizat dari Allah ketika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat melawan Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun. Dan seketika, tongkat itu menjadi seekor ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang memburunya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Yang keempat, Nabi Isa. Ketika dilahirkan oleh Maryam, Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Padahal Allah yang menghendaki Maryam mengandung Isa dalam keadaan masih suci. Nabi Isa juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang durhaka dan pembangkang. Atas kehendak Allah, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa melalui kitab Injil. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah bisa berbicara saat masih bayi. Dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49.
Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul dari Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang membangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar ulul azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi ulul azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kisah tentang Nabi ulul azmi dan mukjizatnya. Dari video yang Ibu tampilkan terdapat 5 sifat utama Nabi yang dapat kita ketahui. Ada yang tahu nggak sifat apa saja dari kisah yang kita tampilkan? Nah, ini dia sifat-sifatnya. Yang pertama itu sabar. Yang kedua ikhlas. Dan yang ketiga ikhtiar. Yang keempat tawakal. Yang kelima teguh beriman. Coba deh Ibu mau itu ya. Kamu sifat-sifat ulul azmi tadi. Sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal. Teguh beriman. Siapa namanya? Tepuk tangan dong namanya. Oke. Selanjutnya ada 5 keteladanan dari Rasul ulul azmi. Yang pertama itu kelihatan nggak? Nah, 5 dari keteladanan dari kisah Rasul ulul azmi tadi. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, sama dong. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. Nah, yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikannya. Nah, itu salah nomor ya. Yang keempat itu ikhlas menerima segala ujian dari cobaan yang dialami. Yang kelima, mempercayai tugas yang dilakukannya untuk sampai kepadanya. Yang keenam, lebih dipercayai memahami dan dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu. Yang kelima, berapa tadi? 7. Memperoleh keadaan yang baik dari hidup. Yang kedelapan, akan menilai dan jaga dengan pilihan dari Rasul. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan terkait tentang kisah Rasulul Azmi. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, di sini Ibu ingin mengulang kembali tentang pelajaran kita hari ini. Ibu akan mengingatkan sekalian ya. Apa pengertian dari Rasulul Azmi tadi? Beri tangan dong. Apa tuh? Memiliki cita-cita yang mantap. Iya betul. Tepuk tangan dong. Karena dia sudah menjawab pertanyaan Ibu, kalau ini nggak seberapa tapi semoga bermanfaat ya.
Ya, silakan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan dong untuk teman-teman. Nah, oke, selanjutnya tentang apa ya? Pengertian udah, nama udah. Nah, selanjutnya ini tentang sifat-sifat utama Rasulullah azmi. Yang lain. Ulangi. 1, 2, 3. Nah, itu dia. Sebutkan. Sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, kepedulian. Oke, tepuk tangan dong. Oke, di sini Ibu ingin membentuk kalian kelompok. Kalian berapa ini, Mas? 20, 19. Itu satu kelompoknya 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5. Ini kelompok 2. Itu kelompok berapa? Ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini. Mau masuk ini ya. Nah, ini kelompok 4. Silakan untuk kelompok ini. Bentuk kelompok dong. Ini kelompok ini. Kelompok 3. Ini masuk ini. Oke, masuk silakan maju ke depan dari silakan dikerjakan kasih waktu 5 menit. Jadi dicatat lomba ya. Ada kesulitan enggak? Ada. Coba lihat. Baik. Ya, Pak.
Sudah belum? Sudah Ibu. Makin berisik ya. Ya Ibu. Dikasih ya, kita nggak paham. Jadi kan udah salah, kan? Udah. Ya, enggak. Ini tapi benar kok Ibu salah kan? Kamu kita itu selalu masih salah ya. Apa ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagaimana berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang menjawab soal dari kelompok kami, yaitu berkali mencatat tentang ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah penelitian dan tabah dalam mendirikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, jangan meninggalkan perintah Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang keempat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Sekarang kita kelompok satu. Oke, selanjutnya kita kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya ini akan menjawab soal, yaitu membaca 5 contoh tentang sabar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sabar
hinaan dan fitnah. 2. Sabar dalam menghadapi emosi diri sendiri. 3. Sabar dalam menghadapi karakteristik teman yang berbeda. 4. Sabar jika diberikan cobaan seperti musibah. Dan 5. Sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam pelajaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, baca Ibu minta kelompok 5 silakan. Kelompok 4 ya? Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan sesinya akan menjawab soal kuadrat atau bentuk ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ikhlas membuat teman yang sedang berusaha, misalnya berusaha dalam membawa barang. 2. Ikhlas memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, seperti memberi makanan kepada anak panti asuhan. 3. Ikhlas membantu atau menolong orang tua, contohnya seperti membersihkan rumah. 4. Mengikhlaskan hal kita sayang, seperti contoh ketika seorang ibu yang ditinggal bapak oleh nenek dan anaknya. 5. Ikhlas memberi sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya memberi hadiah untuk orang lain tanpa meminta imbalan. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan tentang tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diperoleh dari Allah SWT. Yang kedua, selalu berdoa dan selalu berserah diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Yang ketiga, tidak berkeluh kesah dan bisa saat berusaha dan berikhtiar. Keempat, tidak mudah berputus asa di dalam berusaha. 5. Menerima segala kenikmatan Allah dengan ikhlas dan ridho. Oke, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malas sekali ya kalian. Tadi tetap dapat loh. Asik ya. Oke, silakan membentuk seperti semula. Oke, di sini pengen melatih konsentrasi kalian. Silakan berdiri. Dengarkan instruksi ibu ya. Jika ibu ngomong pegang pulpen, berarti pegang pulpen. Jauh kepala ya. Kalau ibu bilang pegang kepala, berarti pegang pulpen. Kalau ada yang salah, silakan ibu minta pada yang salah. Oke? Oke. Kalau pegang pulpen, seperti ibu pegang pulpen, berarti kalian pegang kepala. Kalau pegang kepala berarti Pulpen. ibu jangan buku. Ini ada satu pulpen. Mana pulpennya? Gimana? Pegang kepala. Saya juga lupa. Pegang pulpen. Pulpen. Kepala. Ini konsentrasi semua ya. Lebih susah, Bu. Lebih susah. Ada yang ingin mendengar pendapat kalian? Mau nyobain seperti apa? Ada yang mau mengubah itu banyak?
Kamu bisa ya? Dengarkan instruksi teman. Pagi, malam, coba dulu. Dengarkan pagi sekali, siang 2 kali, sore 3 kali. Pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, malam, siang, sore. Ibu menjaga orang, jadi 2 orang. Bu, pemanasan tadi, Bu. Tadi pemanasan, Bu. Itu ya. Pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, siang, malam, sore, sore. Ya,
Sudah ya, cukup ya? Terus apa tuh? Semangat apa ya? Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini nggak? Kalau ada, kasih ada. Walaupun nggak seberapa. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari pengertiannya, sifat-sifatnya, nama-nama semacam itu? Ya, lanjut. Kemudian. Baiklah, bagi dirinya saya di sini akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, ulun-ulun adalah Kelihatan kalau nanti nggak terkenal maksudnya betulnya. jadi ulun-ulun adalah orang-orang yang memiliki cita-cita yang mantap. Ulul azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Isa, yang keempat Nabi Isa, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Ibrahim, yang kelima Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat ulul azmi itu ada